fasilitas yang diharapkan oleh nasabah. Selain itu juga diperhatikan apakah bank tersebut termasuk ke dalam kategori bank umum, BPR, maupun bank syariah. Lalu keuntungan jasa-jasa bank lainnya. Keuntungan yang dapat diperoleh oleh pihak bank adalah selisih antara bunga simpanan dengan bunga kredit. Selain itu, ada juga keuntungan yang dapat diperoleh perbankan, yaitu melalui pertama biaya administrasi. Biaya administrasi dikenakan untuk jasa-jasa yang memerlukan administrasi khusus. Biasanya dikenakan untuk pengolahan fasilitas tertentu. Yang kedua, biaya kirim. Biaya kirim diperoleh dari jasa pengiriman uang atau yang biasanya disebut dengan transfer, baik transfer dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian ketiga, biaya tagih. Jasa yang dikenakan untuk menagih dokumen-dokumen milik nasabahnya, seperti jasa clearing dan jasa inkasso. Biaya tagih ini dilakukan baik untuk tagihan dokumen dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat, biaya provisi dan komisi. Biaya ini dibebankan kepada jasa kredit dan jasa transfer, serta jasa-jasa atau bantuan bank terhadap suatu fasilitas perbankan. Yang kelima, biaya sewa. Biaya ini dibebankan kepada nasabah yang menggunakan fasilitas Safe Deposit Box, dan besarnya sewa tergantung dari besarnya Safe Deposit Box yang dipakai. Lalu jenis-jenis bank lainnya telah dijelaskan di depan. Bila kelengkapan jenis-jenis jasa bank lainnya sangat tergantung dari apakah bank tersebut BPR, bank umum konvensional, ataupun bank umum syariah. Berikut adalah beberapa jenis jasa bank lainnya. Pertama, kiriman uang atau transfer. Transfer merupakan jasa pengiriman uang baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua adalah clearing. Clearing merupakan jasa penyelesaian piutang antara bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikeliringkan di lembaga clearing, atau penagihan warkat seperti cek yang berasal dari dalam kota. Peserta clearing adalah bank yang telah memperoleh izin di Bank Indonesia. Terus yang ketiga, inkasso. Inkasso merupakan jasa untuk menagih warkat-warkat yang berasal dari luar kota maupun luar negeri. Contoh, apabila kita memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh bank di kota Balikpapan, maka cek tersebut dapat dicairkan di Jakarta melalui jasa inkasso. Warkat-warkat yang dapat ditagih melalui inkasso misalnya cek, biliar biro, wesel, dan dividen. Yang keempat, Safe Deposit Box. Safe Deposit Box merupakan jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya yang membutuhkan keamanan pada benda-benda ataupun surat berharga miliknya. Bentuk berupa kotak di mana terdapat ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari para nasabahnya. Nah, adapun surat-surat berharga disimpan di dalam Safe Deposit Box, yaitu pertama sertifikat deposito, yang kedua sertifikat tanah, yang ketiga saham dan obligasi. Lalu surat perjanjian, akta kelahiran dan pernikahan, serta ijazah. Sedangkan untuk benda-benda yang dapat disimpan di dalam Safe Deposit Box adalah emas, mutiara, berlian, intan, dan permata. Adapun keuntungan yang dapat diperoleh oleh pihak bank adalah biaya sewa, uang stok, jaminan yang mengendap, dan pelayanan nasabah. Yang kelima adalah bank card. Bank card adalah kartu plastik atau yang disebut juga dengan ATM yang dikeluarkan oleh pihak bank yang bersangkutan kepada nasabahnya untuk dipergunakan
biasanya dipergunakan untuk orang-orang yang senang berpergian. Traveler check diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu seperti halnya uang kartal, dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Yang ketujuh adalah letter of credit atau letter of credit